He's the one who makes the sun shine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat berjumpa lagi di ibadah online sekolah minggu kita, Bintang Daud. Hari ini Lause Ahad ditemani Lause Dian, ada Koko Felix, ada Adek Laura, ada Cici Sherlyn, dan ada Kakak Rosalin. Nah, adik-adik, meskipun kita masih ibadah online, tapi kita tetap bersyukur sama Tuhan Yesus dan ada hati sukacita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan menaikkan lagu Terima Kasih Tuhan Yesusku. Mari adik-adik, sebelum kita menaikkan lagu syukur kita berdoa dengan tutup mata dan lipat tangan. Ikuti Lause berdoa ya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami boleh memulai ibadah online kami. Tuhan berkati dan Tuhan sertai dari awal sampai selesai. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, selama beberapa minggu ini kita sudah belajar tentang Hari Penciptaan. Adik-adik masih ingat apa saja yang sudah diciptakan oleh Tuhan? Nah, langsung mau ingetin lagi melalui lagu ini. Kita
kita bisa langsung menghafal lagu tentang Hari Penciptaan loh. Mari kita naikkan lagu Hari Penciptaan. Mari adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Laute Calvin. Dengan menaikkan lagu pujian, firman-Mu pelita bagi hati.
Wow, halo adik-adik. Apa yang adik-adik bayangkan ketika lause lagi terbang kayak tadi? Terbang dari atas ke bawah. Pasti adik-adik mengingat salah satu ciptaan Tuhan. Bener gak? Apa tuh? Yang biasa pagi-pagi, sore-sore, biasa dipiara papa mama. Tahu gak apa? Iya, burung. Adik-adik, hari ini Lause mau cerita tentang kisah penciptaan. Ini kisah lanjutan dari kisah-kisah yang sudah diceritakan oleh Lause-Lause di minggu yang lalu. Tapi sebelum itu kita sama-sama siapkan hati kita. Kita berdoa kepada Tuhan dulu ya. Yuk kita berdoa. Mari kita berdoa kepada Bapa di surga. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur di tahun yang baru ini Engkau masih memberikan kami kesehatan. Engkau masih memberikan kami sukacita. Dan hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami. Pakai Lause Calvin ya Tuhan, untuk boleh menyampaikan firman dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Oke adik-adik, Lause hari ini mau cerita tentang kisah penciptaan. Kisah penciptaan hari ke-5 dan hari ke-6. Oke, sebelum itu Lause mau kita semua siapkan Alkitab kita. Semua siapkan ya adik-adik. Jadi jangan cuma dengerin Lause yang ngomong, adik-adik juga perlu cari dulu Alkitabnya di rumah. Yuk cari. Lause kasih waktu 5 detik. Oke adik-adik cari ya. Cari langsung di mana Alkitabnya. Terus kita buka sama-sama. 1, ayo cari Alkitabnya di mana? Cari. 2, 3, 3,5, 4, 4,5, 5. Oke, udah ketemu semua Alkitabnya? Lause harap semuanya pegang Alkitab masing-masing ya. Karena kita mau belajar firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah firman yang bisa membuat hidup kita menjadi lebih baik lagi. Menjadi seperti dengan Tuhan. Kita boleh mengasihi Tuhan semakin hari. Oke, kita buka kebenaran firman Tuhan. Kita lihat kitab pertama dalam perjanjian lama. Kitab apa itu? Kejadian. Iya benar. Kita buka Kejadian pertama ayat 20 sampai 31. Oke, semua adik-adik udah buka Alkitabnya? Kejadian pertama ayat 20 sampai 31. Lause bacakan buat adik-adik semua ya. Kejadian 1 ayat 20 sampai 31. Begini firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi dan bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-5. Lanjut ayat 24. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lanjut, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, ku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian.
Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Oke adik-adik, seperti yang Lause Calvin tadi sampaikan, hari ini kita akan bicara tentang hari ke-5 dan hari yang ke-6. Coba adik-adik lihat ya, apa ini? Lagi di laut. Adik-adik pernah naik kapal kan? Pernah ya? Nah adik-adik tahu gak? Ternyata lautan ini ada banyak sekali kedalamannya dan punya tingkat kedalaman yang berbeda-beda. Ada yang kedalamannya itu masih bisa ditembus oleh sinar matahari. Tapi nanti kalau adik-adik terus menerus sampai ke bawah, dalam, sinar mataharinya nggak lagi kelihatan. Dan di situ kehidupannya juga sudah berbeda dari ikan-ikan yang ada banyak sekali jenis-jenis ikan yang kita nggak pernah lihat sebelumnya. Dan bahkan sampai hari ini masih terus dicari tahu. Nah adik-adik, ini laut kita dalam sekali dan di dalamnya banyak kehidupan. Adik-adik ya, kalau lihat di dalam lapisan yang pertama ini sinar matahari masih bisa masuk. Nah di sini adik-adik pasti tahu beberapa ikan di sini. Bagus-bagus ya. Ada macam-macam ikannya. Adik-adik bisa sebutin satu-satu. Lause Calvin juga bingung. Di lapisan pertama aja begitu banyak loh ciptaan Tuhan ini. Ikan-ikan yang begitu indah. Lalu lagi, ada penyu, ada ikan-ikan segala macam, banyak sekali. Ini masih bayangin adik-adik, ini masih di lapisan yang paling ini loh, paling atas. Yang sinar matahari masih bisa masuk. Terus lanjut lagi. Oke adik-adik, ada yang tahu gak ini ikan apa? Pasti pernah nonton filmnya kan? Nah ini kan juga ada di lapisan air yang paling atas, yang masih ada sinar matahari. Ini semua kita udah cukup familiar, kita pasti tahu, pernah lihat, dan kita udah hafal nama-namanya. Tapi bagaimana dengan ikan yang ini? Wah, ikan apa nih, Se? Jarang lihat. Waduh, ikan apa lagi nih, Se? Ini ikan nggak pernah kelihatan. Iya adik-adik, kita nggak bisa lihat ikan ini. Karena ini ikan hidup di kedalaman laut yang cukup dalam. Yang udah lagi nggak ada sinar matahari yang bisa masuk. Dan ini jarang sekali bisa dilihat oleh kita karena sangat dalam sekali. Tapi adik-adik, semuanya ini tahu gak? Semuanya ini adalah ciptaan Tuhan. Dari laut yang paling atas, ikan-ikannya sangat banyak itu. Yang begitu indah, warnanya beragam, variasinya begitu banyak. Sampai laut yang paling dalam, warna ikannya jadi transparan, jadi sangat membingungkan. Banyak ikan yang kita nggak tahu. Tapi adik-adik, semuanya itu diciptakan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan semua ikan-ikan yang begitu banyak di dalam lautan. Nah, setelah kita lihat ikan, setelah kita masuk ke dalam laut, sekarang Lause mau ajak kalian untuk ngelihat ke atas langit. Adik-adik, kalau kita bayangkan di langit ini, ternyata langit ini juga begitu luas. Kita bingung, kok langit ini kayak nggak ada ujungnya ya, Se? Di situ langit, di sana langit. Adik-adik lagi pergi kemana, pasti atasnya langit. Nah adik-adik, di langit ini ternyata ada makhluk hidup yang bisa terbang loh. Yang Tuhan ciptakan secara khusus punya sayap. Seperti Lause Calvin tadi. Adik-adik ingat kan waktu Lause terbang? Tapi Lause nggak bisa terbang. Lause cuman pura-pura doang tadi bisa terbang. Nah adik-adik, ternyata Tuhan juga menciptakan ini loh. Segala jenis binatang yang bisa terbang. Seperti misalnya ini, burung apa ini? Ya, ini biasa ada di rumah-rumah. Kita sebutnya mungkin burung gereja, burung pipit, segala macam. Ada lagunya juga kan, adik-adik pasti tahu. Ini ciptaan Tuhan. Lalu ada lagi, wow, burungnya begitu indah. Wow, ada lagi burung ini. Ini kan kita nggak bisa temukan di dekat rumah kita. Kita mesti masuk ke dalam hutan-hutan atau perlu ke kebun binatang. Wah, banyak sekali yang kita nggak tahu loh tentang burung-burung. Tapi ini semua ciptaan Tuhan adik-adik. Sangat beragam, sangat indah sekali Tuhan menciptakannya. Lalu ada lagi, wah ini burung yang keren. Pasti adik-adik, anak-anak yang cowok pasti pada seneng kan? Karena lihat burung ini bisa terbang dengan sangat cepat. Sayapnya sangat kuat, beda dengan burung-burung sebelumnya. Burung sebelumnya mah terbangnya cuma pendek, tapi burung ini bisa terbang sangat jauh. Dia bisa cari makan di laut. Wow, hebat! Semua ciptaan Tuhan. Wah, terus ini juga termasuk kwek bebek. Tuhan juga menciptakannya loh adik-adik. Dari yang bisa terbang sampai yang burung-burung yang punya sayap yang nggak bisa terbang pun Tuhan ciptakan semuanya. Terus ini juga termasuk angsa yang indah, yang begitu senang sekali kalau kita lihat, seru. Pokoknya lihatnya senang, karena ini semua ciptaan Tuhan. Begitu indah, warnanya beragam, kita sampai bingung untuk menghafal satu-satu. Wow adik-adik, semuanya itu ciptaan Tuhan. Dan Tuhan menciptakan semua ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Tuhan menciptakan di hari yang ke-5. Hari ke-5 Tuhan menciptakan ikan-ikan yang beragam tadi yang Lause sebutin. Dari yang lautnya cukup dangkal sampai laut yang paling dalam. Semua tidak ada yang Tuhan tidak ciptakan. Semuanya Tuhan ciptakan.
Bayangkan, terus tadi burung-burung dari yang terbangnya bisa jauh sama terbangnya cuma pendek, itu semua juga Tuhan yang ciptakan. Burung yang nggak bisa terbang, bebek, ayam mungkin di rumah, itu juga Tuhan yang ciptakan. Wow, Tuhan kita hebat adik-adik ya. Hebat dong. Oke, adik-adik sekarang Lauster Calvin mau ajak kita main games. Yeay. Siapa yang udah nggak sabar? Udah lama nih nggak main games di sekolah minggu. Sejak pandemi ini nonton film di rumah, ikut ibadah sekolah minggu, nggak bisa main games. Hari ini Lauster mau ajak kita main games. Gamesnya gampang kok. Adik-adik cukup menebak kira-kira ini suara hewan apa ya? Suara binatang apa ya adik-adik? Oke, bentar ya adik-adik, Lauster siapkan dulu. Nih, adik-adik tebak ya semua. Kalau bisa angkat tangan langsung ngomong. Bilang apa? Iya, Lauster coba puterin ya suaranya. Ayo. Wow, suara apa itu? Ada yang tahu? Angkat tangan. Yang kuk. Suara? Iya, suara guguk, suara anjing ya. Nah, adik-adik, ini tadi kita udah tebak suara anjing. Sekarang lanjut lagi ya. Masih penasaran kan suara-suara yang lain? Coba ya. Ayo adik-adik semua kalau tahu jawabannya angkat tangan terus teriak langsung. Ya, oke. Lanjut. Wow. Ayo, suara apa itu? Ada yang tahu gak? Suara apa? Suara singa, bener. Suara singa adik-adik. Itu suara singa. Singa yang buas, yang mau menerkam. Wow, wah serem. Suara singa. Lanjut ya adik-adik ya, masih semangat ya. Masih pingin main games kan? Masih dong. Lanjut ya. Sekarang suaranya ini. Ayo, suara apa? Pasti tahu dong. Gajah. Itu suara gajah. Wow. Lagi gak? Masih mau gak? Masih ya. Lauster coba cari. Ini agak susah nih. Pasti adik-adik kebingungan suara apa. Bisa salah tebak. Coba ya. Suara apa itu adik-adik? Pernah dengar gak? Enggak ya? Jarang ya? Ayo tebak dulu deh. Ayo, ada yang bisa nebak gak? Suara apa? Sekali lagi. Ayo, suara apa? Bingung? Nih, Lauster kasih tahu aja ya. Itu suara badak. Suara badak adik-adik. Pasti adik-adik nggak jarang denger ya. Nah, ini suara badak. Terus lanjut lagi. Masih mau gak? Lagi ya. Terakhir deh, terakhir. Buat adik-adik nih. Coba. Suara apa? Ayo. Suara apa? Suara singa? Bukan, tadi kan singa udah. Suara apa? Suara harimau. Wow, suaranya mirip sama singa ya, tapi beda. Nah, adik-adik tahu gak? Di hari yang ke-6, ternyata setelah Tuhan menciptakan semua binatang di laut yang banyak tadi, dan Tuhan menciptakan burung-burung di udara, di hari ke-6 Tuhan melanjutkan penciptaan. Yakni Tuhan menciptakan binatang-binatang yang tadi kita sebutkan. Beragam itu. Ada singa, ada harimau, ada gajah, terus ada badak, ada guguk. Semua Tuhan yang ciptakan. Wow, adik-adik, pada waktu Tuhan menciptakan semua binatang-binatang itu, Tuhan melihat binatang-binatang itu sebagai binatang yang baik. Bahkan Tuhan memberkati mereka. Nah, adik-adik, setelah Tuhan menciptakan binatang-binatang itu, maka Tuhan akan menjadikan ciptaan lain. Adik-adik tahu gak, setelah Tuhan menciptakan ikan-ikan dan burung, lalu menciptakan binatang-binatang di darat, Tuhan ciptakan apa? Tuhan ciptakan siapa ini? Manusia. Adik-adik, di hari ke-6 Tuhan juga menciptakan manusia. Wow, waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa, menurut gambar dan rupa Tuhan. Bayangkan adik-adik, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Adik-adik diciptakan menurut gambar pencipta adik-adik. Siapa? Tuhan. Wow, hebat ya Tuhan kita. Dan setelah Tuhan menciptakan manusia, Tuhan melihat bahwa manusia ini sungguh amat baik. Wow adik-adik, kita diciptakan dengan sangat baik loh.
Dan Tuhan menciptakan kita di hari ke-6. Tuhan menciptakan kita menurut gambar Dia. Nah, adik-adik, di hari ke-6 Tuhan menciptakan binatang-binatang di darat dan Tuhan menciptakan manusia. Manusia diciptakan menurut gambar Tuhan. Terus kalau gitu adik-adik, kira-kira nih ya, hari ini apa dong yang bisa kita pelajarin dari kisah penciptaan hari ke-5 dan hari ke-6 ini? Ayo, bingung nggak? Bingung ya? Adik-adik pasti udah tahu, Lause, aku mah udah tahu semua diciptakan Tuhan. Terus gimana dong? Jangan sombong dulu adik-adik. Lause mau ajarin satu hal nih. Adik-adik coba. Tadi kan Lause bilang manusia diciptakan menurut gambar siapa? Gambar Allah. Nah, rupanya adik-adik, sebagai orang-orang, sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar Allah, rupanya Allah mau kita ini jadi berkat buat semua ciptaan Dia. Tuhan pingin kita bisa menghadirkan kasih buat ciptaan lain. Adik-adik ingat gak tadi? Tuhan menciptakan binatang-binatang lain, Tuhan melihat mereka dengan baik. Tuhan gak bilang binatangnya itu jelek. Binatang ini mah jelek, aku nyesel ciptakan ini. Binatang ini mah jahat, aku gak mau ciptakan ini. Enggak. Waktu Tuhan ciptakan semua binatang itu, Tuhan lihat itu baik. Tuhan mengasihi ciptaan-ciptaannya. Tapi adik-adik tahu gak? Ada masalah loh hari-hari ini. Masalah apa sih, Ada masalah. Lose sedih sekali. Hari-hari ini adik-adik banyak sekali kita punya masalah. Kita seringkali menghasilkan yang namanya apa ini? Sampah. Aduh adik-adik, banyak banget. Hari-hari ini jumlah sampah itu udah sangat banyak di seluruh dunia. Semakin hari semakin banyak. Sampah plastik itu sangat lama bisa terurai. Butuh ratusan tahun baru bisa terurai. Adik-adik bayangkan, ratusan tahun itu bukan waktu yang sebentar. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun. Itu waktu yang sangat panjang. Nah adik-adik, sayangnya manusia seringkali merusak ciptaan Tuhan. Kalau adik-adik jalan ke pantai nanti di Bali, di sekitar Denpasar, ke Sanur, ke Mertasari, ke pantai-pantai lain, adik-adik pasti bisa nemukan banyak sampah-sampah ini. Adik-adik temukan banyak sampah. Padahal adik-adik tahu gak, laut itu kan diciptakan Tuhan, dan di dalam laut banyak kehidupan lain. Kalau kita mengotori lautan kita, berarti kita sedang mengganggu kehidupan ciptaan lain. Waktu kita nggak berusaha menjaga kebersihan lingkungan, kita nggak mengasihi ciptaan lain, berarti kita nggak mengasihi ciptaan Tuhan. Padahal Tuhan aja mengasihi mereka loh. Tuhan melihat mereka dengan baik. Dan Tuhan itu menciptakan kita dengan gambar Dia sendiri. Artinya apa adik-adik? Artinya Tuhan mau kita menjadi wakil Tuhan. Menjadi wakil Tuhan. Buat siapa? Bukan cuma buat sesama, buat papa mama, betul. Tapi Tuhan juga mau kita menjadi wakil buat ciptaan lain. Wah adik-adik, hari ini kalau adik-adik masih sering buang sampah sembarangan, nggak pada tempatnya, terus sering mungkin minum nggak bawa botol sendiri, gitu ya. Adik-adik belajar untuk mengurangi sampah plastik. Kenapa? Karena dengan cara itu kita juga sedang mengasihi ciptaan Tuhan. Banyak loh kehidupan-kehidupan di luar kita. Tadi Lose udah sebutin sangat banyak. Lose bingung sebutin semuanya satu-satu. Tapi intinya adik-adik, Tuhan menciptakan mereka dengan baik. Dan kita manusia diciptakan dengan sangat baik. Tuhan mau kita menjadi wakil Tuhan. Waktu ciptaan lain itu kita kasihi, mereka bisa merasakan kasih Tuhan melalui kita. Wah hebat gak adik-adik Tuhan kita? Hebat dong. Oke adik-adik, Lose mau ajarin adik-adik untuk sama-sama kurangi ya penggunaan sampah plastik, kurangi semua hal-hal yang bisa merusak lingkungan kita. Kita belajar untuk mengasihi ciptaan lain. Sama seperti Tuhan mengasihi mereka semua. Oke, itu yang bisa kita pelajarin di hari ke-5 dan hari ke-6. Sekali lagi, hari ke-5 Tuhan ciptakan apa? Ikan. Terus Tuhan ciptakan burung ya. Tuhan ciptakan burung. Hari ke-6 Tuhan ciptakan binatang-binatang di darat. Nah, Tuhan mau kita menjadi wakil buat mereka semua. Oke adik-adik, sampai di sini cerita Lose Calvin. Yuk kita sama-sama berdoa. Kita datang kepada Bapa di surga. Kita berdoa. Adik-adik ikutin Lose berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini. Kami sudah belajar tentang kisah penciptaan hari ke-5 dan ke-6. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh mengasihi ciptaan lain. Sama seperti Tuhan mengasihi mereka semua. Terima kasih Tuhan.
Dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan berkati kalian semua. Tetap sehat, tetap semangat. Dah.